Salah satu penjahat Batman yang menarik untuk diceritakan kali ini adalah Thomas Elliot. Dia terkenal dengan nama antagonisnya sebagai Hush. Alur cerita Batman Hush kali ini yang akan mengungkapkan sahabat kecil Bruce akan menjadi penjahat yang membenci Batman, dimulai dari edisi 608 sampai edisi ke-619 pada serial Batman volume pertama. Sebanyak 12 buku cerita buku komik DC. Bagaimana cerita ini selengkapnya? Cari tahu sendiri pada video ini. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Yeah. Cerita dimulai di saat Batman menyelinap di galangan kapal kota Gotham pada tengah malam untuk menyelamatkan seorang sandera. Di tempat itu merupakan bagian dari perimeter zona dari petugas aparat kepolisian FBI dan DEO yang listriknya sengaja dimatikan oleh mereka. Maka dari itu dengan waktu hanya digunakan sebanyak 1 menit 13 detik lagi yang tersisa, dia menggunakan asam untuk membakar kunci pintu untuk dapat masuk ke dalamnya. Meskipun tidak dapat diprediksi, tetapi usaha itu lebih cepat daripada mencongkelnya. Akhirnya dia berhasil masuk ke galangan kapal, bertempur dan mengalahkan kru yang menjaga area tersebut yang terdiri dari 4 orang. Mereka itu adalah Niles Nathan, Tommy Harpers, Carlos Valdez, dan Spider Hancock. Batman menangkap Hancock dengan mengikatnya secara terbalik, bertanya di mana sandera anak laki-laki yang mereka culik. Spider Hancock mengaku tidak tahu, yang membuat Batman pun terpaksa memaksanya. Yang akhirnya Batman pun menemukan bocah yang diculik yang ternyata bernama Edward Lemon IV. Dia adalah seorang pewaris tunggal kekayaan Lemon Chemical. Dia diculik saat pulang dari sekolahnya 2 hari yang lalu. Batman menarasikan, dalam kasus penculikan ini ada seseorang yang mendanai mereka untuk menculik Edward, namun Batman belum menemukan plot ataupun petunjuk lain siapa orangnya di balik penculikan ini. Setelah menemukan bocah itu, Batman dan bocah itu langsung bergegas dari tempat itu. Meskipun dia berhasil membawa bocah itu dari tempat itu, namun ternyata sebelum mereka benar-benar berhasil keluar dari galangan kapal, Killer Croc muncul dan langsung menyerang Batman. Sambil bertempur dengan Killer Croc, Batman juga melihat Killer Croc membawa tas yang isinya uang. Hal ini membuatnya menjadi bertanya, alasan apa sebenarnya yang diinginkan Killer Croc, yang dimana sebenarnya dia tidak mau menculik anak itu kecuali untuk mendapatkan uang. Sepertinya Killer Croc tidak terbilang pintar untuk melakukan operasinya yang dia rencanakan dengan baik seperti yang telah dilakukannya di saat ini. Karena dalam pertempurannya melawan Batman, Killer Croc terlalu fokus dalam pertempurannya sehingga membuat tas yang dia pegang itu terlemparkan ketika Batman berhasil melumpuhkannya. Batman juga memperhatikan tubuh Killer Croc yang bermutasi dan bertanya mengapa Killer Croc ini membutuhkan tebusan sebanyak 10 juta dolar, termasuk Presiden Amerika Serikat yang bersedia membayar untuk mendapatkan Edward kembali. Di saat perkelahian mereka, tas yang terlempar tadi ternyata ditangkap oleh sebuah tali. Sementara itu, Batman berhasil menaklukkan Killer Croc dengan hypersonic. Di saat itulah kemudian FBI datang untuk menangkap Killer Croc. Anak kecil itu akhirnya sangat senang karena Batman baru saja menyelamatkannya. Namun dengan kedatangannya para petugas FBI menduga Batman ingin mendapatkan hasil dari uang bagi siapapun yang menyelamatkan bocah itu. Atas pernyataan tersebut membuat Batman tidak menanggapinya. Namun ketika salah satu petugas berkata tas berisi uang yang terlempar tadi sekarang tidak mereka temukan, Batman pun berasumsi bahwa seseorang pasti telah mengambilnya selama pertarungan mereka. Meskipun petugas FBI protes bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melewati batas zona mereka, namun Batman membalas bahwa dia orang itu telah melakukannya. Dengan menggunakan sensor panasnya, Batman melihat sosok yang bergayutan. Sosok itu terlihat seperti Catwoman yang meninggalkan tempat kejadian. Melihat itu, Batman langsung melakukan pengejarannya, membuat para petugas bertanya siapa orang yang dimaksudnya itu. Dalam pengejarannya, Batman berkata di dalam hatinya, mengapa Catwoman mau menerima uang itu? Karena mengambil uang orang lain bukanlah termasuk dari gayanya. Dia sudah lama mengenal Catwoman selama bertahun-tahun, mengikutinya kemana kakinya melangkah, namun membuatnya semakin menjauh. Menurut Batman, ada tindakan Catwoman yang baru-baru ini berusaha untuk melanggar hukum, yang membuatnya semakin penasaran dan ingin menemuinya. Namun Catwoman tetap menghindar dari Batman dan tetap melarikan diri agar menjauh dari Batman. Dan di saat mereka
mereka bergayutan di atas gedung satu ke gedung yang lainnya, ternyata tali grapple gunnya si Batman terputus. Dia tersandung patung yang menimpanya dan akhirnya membuatnya terpelanting ke bawah. Akhirnya bahunya itu menjadi keram dan patah. Dia juga jatuh terkapar di sebuah gang yang dihuni oleh para gelandangan. Sementara itu, Catwoman berjalan menuju apartemen Gotham Tower, menyerahkan tas yang berisi uang 10 juta dolar tersebut kepada Poison Ivy. Ternyata Catwoman terkena hipnotis oleh Poison Ivy. Baik pria ataupun wanita, tak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Bahkan Catwoman sendiri tidak dapat melawan kendali pikiran Ivy. Yang akhirnya uang tebusan tadi, ya 10 juta dolar, sekarang sudah berada di tangan Poison Ivy. Cerita dibuka ketika saat itu para gelandangan yang melihat terjatuhnya Batman sebelumnya berada di tempat mereka. Sekarang mereka mengelilinginya, mereka berusaha untuk menyentuhnya. Makhluk apakah yang terjatuh itu? Di saat salah satu dari mereka mencoba melepaskan topengnya, orang itu terkena asap hijau yang membuatnya menjadi lemah. Disusul oleh yang lainnya, para gelandangan yang jahat tersebut malah semakin penasaran dan ingin menyentuh Batman dengan memukulnya dengan sebuah kayu pemukul. Namun sayangnya, di saat orang itu melakukannya, dia malah terkena sengatan listrik. Melihat itu, orang yang satu lagi semakin geram. Dia pun langsung menodongkan pistolnya ke tubuh Batman yang terkapar pingsan. Di saat itulah Oracle meminta setiap anggota dari Bat Family yang berada di sekitar lokasi untuk mencapai lokasi Batman karena Oracle membaca sinyal darurat dari utility beltnya Batman. Kebetulan nih di saat itu ada salah satu vigilante yang ada di sekitar lokasi, yaitu si The Huntress alias si Helena Bertinelli. Di saat itulah Huntress dengan sepeda motor masuk ke tengah para penjahat yang mengelilingi Batman. Dengan mengayunkan senjata tongkatnya, dia hantamkan kepada penjahat, memukulnya dengan sangat mudah. Akhirnya dia pun berhasil membuat orang-orang itu mundur dari keterampilan seni bela dirinya Huntress. Masih dalam saluran komunikasi dengan Oracle, di mana kemudian mereka menggunakan kendali jarak jauh remote control untuk membawa Batmobile menuju ke lokasi Huntress. Setelah Batmobile tiba, Huntress pun memuat tubuh Batman yang tidak sadarkan diri ke dalam Batmobile untuk kembali ke Batcave. Sementara Huntress pergi dengan kendaraannya untuk melanjutkan kegiatan vigilantenya. Namun ternyata selama dari tadi, dari atas gedung ada seorang pria misterius yang melihat mereka, di mana kepalanya ditutupi oleh kain perban. Di tempat lain, Poison Ivy mengambil tas berisi uang yang dia terima dari Catwoman sebelumnya, dan saat ini dia berikannya kembali kepada sosok bayangan yang ada di lokasi yang dirahasiakan. Sosok bayangan itu bertanya, bagaimana dengan Catwoman? Poison Ivy pun menjawab untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya, apalagi mengenai Batman. Sementara itu di Batcave, Alfred Pennyworth merawat luka-luka Batman. Dia bekerja keras sepanjang waktu untuk menyelamatkan nyawa Bruce, tetapi skill untuk menyembuhkannya kali ini dia tidak dapat menyembuhkannya. Sepertinya dia menyerah angkat tangan, di mana ternyata Bruce menderita fraktur tengkorak yang parah. Dengan kondisinya yang hampir tidak sadar, Bruce berhasil mengucapkan nama Thomas Elliot dalam sebuah kode Morse. Hal ini membuat Alfred menjadi bertanya-tanya, siapakah Thomas Elliot yang dimaksud oleh Bruce Wayne itu? Karena sepertinya selama ini dia tidak pernah mengenal nama itu. Dalam adegan kilasan berita dan media di masa lalu, Gotham Gazette menuliskan di headline beritanya tentang insiden kecelakaan keluarga Elliot di saat perjalanan dengan kendaraan mobilnya, di mana juga Thomas Elliot ternyata adalah teman masa kecilnya Bruce Wayne. Saat ini, Thomas Elliot adalah seorang dokter ahli bedah saraf yang ada di rumah sakit kota Gotham. Di sanalah Alfred membawanya ke rumah sakit itu, dan dalam proses operasinya, Dr. Thomas Elliot akhirnya berhasil menyelamatkan Bruce Wayne. Selama melakukan operasi, Bruce bermimpi tentang masa kecilnya. Dia ingat di saat itu dia bermain catur dengan Tommy Elliot di masa muda mereka dan mengomentari pikiran analitis Tommy yang tajam. Kedua orang tua Bruce pun menganggap sepertinya Bruce dan Tommy adalah saudara, meskipun mereka terlihat seperti dua orang sahabat yang baik. Di saat melakukan operasinya, Alfred meminta Nightwing untuk menghancurkan salah satu mobil sport Bruce dan mengarang cerita bahwa Bruce melukai dirinya sendiri saat balapan di sekitar kawasan Bristol.
Kembali ke proses operasi yang dilakukan Dr. Tommy. Akhirnya operasi pun berhasil dilakukan dan Bruce pun akhirnya terselamatkan. Namun dalam kesuksesannya tersimpan senyum yang mengerikan. Dia masuk ke dalam sebuah ruangan dan mengambil sebuah headline berita tentang insiden keluarga Elliot yang tewas dalam kecelakaan mobilnya. Dia menjadi geram mengoyakkan lembaran halaman itu. Celah sobekannya menampilkan wajah sosok bayangan yang sepertinya ada perban di kepalanya, di mana juga sepertinya dia sambil memegangi sebuah batarang. Setelah mengalahkan Killer Croc di edisi sebelumnya, yaitu di serial Batman volume pertama edisi ke-608, ketika melakukan pencurian seorang bocah, saat ini Killer Croc akhirnya dijebloskan ke dalam penjara Arkham Asylum. Di sanalah kemudian Batman mengunjunginya untuk mengecek informasi sekecil apapun terkait siapa yang menyuruh Killer Croc menculik bocah Edward Lemon. Tidak hanya itu saja, Batman perlu mencari tahu apa yang terjadi dengan uang tebusan itu. Atas tanggapannya, Killer Croc menjadi sangat buas. Dia mengamuk dari sebelumnya dan menolak untuk mengatakan apapun itu tentang penculikan dan tas uang tebusan. Mendengar uang tebusan itu menghilang, Killer Croc menjadi mengamuk, mengatakan bahwa uang itu adalah miliknya. Dalam amukannya, Killer Croc berhasil melepaskan dirinya dari sel elektro yang dia terobosnya dan langsung menyerang petugas dengan sangat beringas. Batman langsung menyerangnya, namun monster buaya itu menanggapi serangan Batman yang menurutnya terlalu lambat. Killer Croc mengkonfrontasi Batman dan dengan sangat mudah melukai Batman. Begitu juga dengan para petugas penjara. Dia kemudian melarikan diri untuk menemukan uang tebusannya kembali. Setelah Croc menghilang, Amanda Waller dari kantor urusan Metahuman datang dan menghampiri Batman. Dia memberitahu Batman bahwasanya Batman hanya memiliki waktu sampai tengah malam ini saja untuk menemukan dan menghentikan Killer Croc kembali ke dalam penjara. Jika tidak, maka orang-orangnya yang akan dipindah tugaskan dan dialah yang akan menyelesaikan Killer Croc. Di mana sebenarnya selama ini hubungan kerja antara Batman dan Amanda Waller tidak memiliki hubungan kerja yang baik di antara mereka berdua. Tepat di malam itu, sebuah kendaraan menuju ke Wayne Manor. Sang pelayan sejati, Alfred Pennyworth, melayani seorang tamu. Tamu itu ternyata adalah Dr. Thomas Elliot. Sementara Bruce yang masih berperan sebagai Batman, malam ini dia harus terpaksa melakukan misinya untuk menemukan keberadaan Killer Croc yang baru saja kabur dari penjara Arkham. Maka dari itu, dia meminta Alfred untuk memberitahu Thomas bahwasanya Bruce tidak ada di rumah. Lagi pula Thomas ingin mengecek keadaan Bruce sembari untuk berjumpa dengan teman lamanya itu. Alfred kemudian terbayang di masa lalunya. Di saat itu Bruce dan Thomas di waktu kecil, Alfred membuka pintu manor dan melihat Thomas untuk bertemu dengan Bruce. Thomas memberitahunya bahwa keluarganya dalam insiden kecelakaan mobil. Adegan di masa lalu di rumah sakit Gotham. Di saat Bruce dan Thomas berbicara, di mana juga supir keluarga Thomas berbicara dengan orang tua Bruce yang menyalahkan dirinya membiarkan ayah Thomas menyetir kendaraannya. Ayah Bruce, Thomas Wayne, memberitahunya bahwasanya itu bukan kesalahannya. Bruce meyakinkan sahabatnya bahwasanya orang tuanya akan baik-baik saja. Thomas Wayne yang sebagai dokter yang melakukan operasi orang tua Tommy mengatakan yang sebenarnya ibunya baik-baik saja, tapi ayah Tommy tidak bisa diselamatkan. Kecewa dengan usahanya, Thomas Elliot muda memarahi Bruce, memunculkan kebencian di dalam dirinya. Berpindah ke masa sekarang di jalanan kota Gotham, Batman berkendara dengan Batmobilnya untuk mencari jejak keberadaan Killer Croc yang berjuang untuk menemukan kembali uang tebusannya yang menghilang. Namun tiba-tiba ada sebuah tembakan yang mengenai Batmobil, yang dimana tembakan itu mengenai roda ban Batmobil hingga terlepas. Batmobil menabrak dinding yang keras, kendaraan mewah itu pun akhirnya berantakan. Ya, meskipun berantakan, ternyata ban Batmobil sudah dirancang dengan khusus dan tidak akan meledak dalam kondisi apapun. Batman berhasil keluar dari mobilnya tanpa cedera sedikit pun dan memberitahu Oracle untuk melacak terus perangkat sinyal yang ditanamkan di tulang belakang Killer Croc, di mana Batmobile dilengkapi dengan ban yang diperkuat dengan bahan Kevlar yang diisi dengan petroleum jelly, yang merupakan jenis ban yang juga digunakan di arena permainan kepresidenan atau mobil lapis baja, dan jika ada kecelakaan hampir mustahil yang memungkinkan Batmobile meledak. Menurut Batman, ada seorang yang berusaha untuk membuatnya kehilangan jejak Killer
Killer Croc. Sementara itu, Killer Croc melacak jejak uang itu hingga akhirnya dia menemukan Catwoman yang juga sedang mencari petunjuk di apartemen rumah kaca Poison Ivy. Dia menerobos jendela rumah kaca dan menyerang mantan kekasih Batman itu, memaksanya di mana uang tebusan yang dicurinya. Killer Croc menyatakan bahwasanya waktu di Arkham dia mengarahkannya ke tempat ini untuk bertemu dengan Catwoman. Sebenarnya Poison Ivy lah yang menyuruhnya untuk melakukan pencurian dengan imbalan uang tebusan. Namun dari pengakuannya Catwoman, wanita kucing itu tidak mengakuinya. Alasan itulah yang membuat Killer Croc menjadi marah. Dia pun langsung menyerang Catwoman. Tiba-tiba mulut buaya itu terlilit oleh serangan Batman yang langsung datang menyerangnya. Dia memberitahu Killer Croc bahwa mereka berdua telah dimanipulasi. Mungkin juga dirinya atau juga Poison Ivy. Sebenarnya Batman merasa sedikit lega. Dia tidak percaya Catwoman melakukan pencurian lagi. Tapi dengan adanya orang lain yang berperan dalam settingan ini, Batman pun mengungkapkan kepada mereka di mana juga Killer Croc sebenarnya menginginkan uang tebusan itu untuk memperbaiki kondisi fisiknya di saat ini. Namun sayangnya sebelum Batman dapat bertindak lebih jauh untuk menyadarkan si manusia buaya itu, orang-orang suruhan Amanda Waller datang dengan helikopter. Mereka bersiap untuk menangkap Killer Croc dengan jaring listrik. Melihat itu, Killer Croc menganggap Batman sebagai seorang yang pembohong, memanggil petugas untuk menangkapnya. Sebelum mereka berkelahi dan Killer Croc sempat melarikan diri, helikopter langsung menjaring si manusia buaya dan langsung membawanya pergi dari tempat itu ke penjara Arkham. Dari seberang jalan, sosok pria misterius yang sama seperti di edisi 609 itu sosok pria yang ada perban di kepalanya mengamati Batman dan semua yang telah terjadi. Ketika Batman menolehnya, ternyata sosok misterius itu sudah tidak ada lagi. Di malam berikutnya, Catwoman datang menemui Batman. Wanita kucing itu memberitahu Batman bahwasanya dia telah menemukan Poison Ivy yang ternyata pindah ke Metropolis. Dia ingin melacak Poison Ivy sampai ke tempat persembunyiannya di sana. Catwoman berterima kasih kepada Batman karena telah menyelamatkannya, dan sebagai ungkapan terima kasih kepadanya, Catwoman mencium Batman. Ya, Batman yang merasa kesepian di dalam hidupnya membalas ciuman Catwoman dan mereka berbagi momen penuh gairah di malam itu. Cerita dimulai di Metropolis. Bruce Wayne yang baru saja tiba di kota itu dengan pesawat pribadinya. Seperti yang disampaikan Catwoman sebelumnya, Batman harus menemukan Poison Ivy untuk mengungkapkan keterlibatannya dalam kasus tebusan Edward Lemon. Dengan datangnya ke Metropolis inilah, dia beralasan saja bahwasanya dia hanya mengunjungi koran Daily Planet untuk memeriksa investasinya. Namun yang sebenarnya yang perlu dilakukannya adalah memeriksa keberadaan Poison Ivy di Metropolis dan bekerja sama dengan bantuan Oracle untuk melacak wanita pohon itu. Ketika dia baru saja turun dari pesawat, dia ditegur oleh seorang yang dikenalnya dari masa kecilnya. Orang itu adalah Tommy alias Dr. Thomas Elliot, seorang dokter bedah yang menyelamatkan Batman dalam operasinya di edisi sebelumnya. Di masa kecilnya, Tommy berbicara kepada ayah Bruce dengan cara yang tidak berani dilakukan oleh orang lain. Itulah salah satu ciri dari sosok Tommy di mata Bruce. Di saat mereka bertemu, Bruce dan Tommy berbagi momen di saat masa lalu mereka yang diajak orang tua Bruce untuk jalan-jalan ke Metropolis. Di saat itulah pertama kalinya Bruce Wayne dan Thomas Elliot menyaksikan perkelahian antara Green Lantern Alan Scott dengan Icicle. Setahu Bruce, mengapa ada Green Lantern yang asli itu ada di kota Metropolis? Karena sebenarnya dia berasal dari Gotham, meskipun dia sebenarnya belum pernah melihatnya ada di kota Gotham. Ketika ditanya Tommy apakah Bruce pernah melihatnya di kota Gotham. Penasaran dengan perkelahian Green Lantern melawan Icicle, Tommy memaksa Bruce untuk terus melihat mereka. Mereka tidak mematuhi perintah Thomas Wayne untuk tetap berada di dekat kendaraan limusin. Mereka kemudian dihukum untuk tetap di hotel selama seminggu. Sejak saat itulah mereka tidak pernah lagi meninggalkan ruangan selama berada di Metropolis. Mereka selalu memantau di dekat jendela, berharap bisa melihat pahlawan yang lainnya. Namun sayangnya sudah tidak ada lagi yang mereka lihat. Tidak lama setelah itu, orang tua Bruce terbunuh dan sejak saat itulah dia jarang sekali bertemu Tommy. Sekarang segalanya sudah berubah. Mereka berdua kembali dipertemukan di Metropolis. Di dalam kendaraan mereka bercerita tentang Metropolis dan mengenai kondisi Bruce setelah perawatannya. Tommy yakin Alfred pasti sudah memberitahu Bruce bahwasanya dia pernah datang ke rumahnya. Tommy mengungkapkan kondisi otak kepala Bruce yang pecah. Tommy mengambil pecahan tulang dari otaknya. Ungkapan terima kasih Bruce disampaikan kepada rekan lamanya. Bagi Tommy yang penting adalah kesehatan
teman-temannya. Bruce menanggapi dia tetap menjaga kesehatannya dan merawatnya dengan baik. Tommy membalas dia tidak meragukannya, tapi Bruce bukanlah sosok seperti Superman. Kilas balik sebelum Bruce berangkat ke Metropolis, di saat mereka setelah berciuman di akhir edisi sebelumnya, Bruce menahan Selina yang akan meninggalkannya. Meskipun sempat menolaknya, Bruce kemudian memberikan sebuah cincin kepada Selina. Cincin itu agar diaktifkan si Catwoman setelah dia menemukan Poison Ivy terlebih dahulu di Metropolis, karena mereka berdua akan ke kota itu dengan cara yang berbeda. Akhirnya sekarang Bruce tiba di kantor Daily Planet. Sementara dia ingin berurusan dengan bisnisnya, Tommy pun pamit untuk melakukan urusannya juga. Kemudian mereka pun berpisah. Nah, di dalam kantor Daily Planet, Lois Lane sedang melakukan pekerjaannya bersama Clark di ruangan sebelah yang disekat. Tiba-tiba Bruce muncul. Dengan kemunculannya, Lois Lane langsung menggoda Bruce sehingga membuat Clark agak sedikit berpaling. Yang kemudian Bruce meminjamkan komputer kerjanya Lois untuk menyelidiki urusannya. Nah, di saat itulah Lois masih saja menggoda Bruce Wayne. Tetapi sebelum mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan Bruce, Perry White datang menghampiri mereka dan membawa Bruce pergi dari ruangan itu. Namun pikiran Bruce sebenarnya tertuju pada ciuman yang dilakukannya dengan Catwoman pada malam sebelumnya. Di malam harinya, dia mampir ke kantor LexCorp sebagai Batman dan berbicara dengan CEO-nya yang ternyata bernama Talia al Ghul, yang juga menyebut dirinya sebagai Talia Head. LexCorp sebelumnya dimiliki dan dioperasikan oleh Lex Luthor yang sekarang ini menjadi Presiden Amerika Serikat. Saat ini Talia Head, putri terasing dari megalomaniak Ra's al Ghul, mendapat kendali penuhnya ketika Luthor mengambil sumpah jabatan dan dipaksa melepaskan diri dari konflik kepentingan apapun. Tidak mengherankan, LexCorp tetap menjadi salah satu pemasok senjata terbesar di negara ini. Talia Ra's Luthor menyebut mereka sarang ular berbisa adalah penghinaan terhadap ular berbisa. Di saat mereka bertemu, Batman bertanya kepada Talia tentang senyawa kimia berbahaya yang digunakan LexCorp, senyawa yang sama yang dikembangkan perusahaan Lemon Chemicals. Talia memberikan informasi bahwasanya LexCorp telah membuat bahan kimia yang disebut etilena. Namun sebelum Talia dapat menjelaskan semuanya, berbicara panjang lebar mengenai hal itu, Batman kemudian dipanggil oleh Catwoman yang juga berada di kota Metropolis untuk memburu Poison Ivy. Saat mereka bertemu, Catwoman mengabari Batman bahwasanya dia tahu di mana keberadaan Poison Ivy. Dia juga menyadari dia terkena hipnotis oleh Poison Ivy, mengambil kendali atas pikirannya sehingga membuatnya terpaksa untuk melakukan semua hal yang diinginkan oleh Poison Ivy. Dia kemudian meninggalkan Batman karena dia yang lebih dahulu mengetahui keberadaan Poison Ivy. Di saat itu yang diingat Batman adalah ciuman Selina. Berpindah ke tempat rahasianya Poison Ivy. Narasi Batman menyatakan, di kota Gotham, Killer Croc membawanya ke sebuah penthouse yang menurutnya merupakan tempat Poison Ivy berada. Tanaman yang ditemukan di sana adalah Aspergillia. Tanaman itu paling banter, sulit tumbuh di lingkungan dalam ruangan. Poison Ivy tidak bisa meninggalkan mereka seperti halnya seorang ibu yang tidak bisa meninggalkan anaknya, yang membuatnya harus membawa tumbuhan itu bersamanya ke Metropolis. Di saat itulah Catwoman menerobos masuk ke markas Poison Ivy dan berpura-pura dia itu masih berada di bawah kendalinya. Namun Poison Ivy langsung menyadari tipuan itu dan keduanya pun mulai berkelahi. Serangan Poison Ivy mendapatkan balasan juga dari Catwoman yang mereka kemudian saling membalas serangan. Kemudian Batman pun datang. Dia membantu Catwoman yang terlilit oleh jeratan akar pohon Poison Ivy. Di saat itulah Batman berjuang keras untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya itu dari jeratan salah satu tanaman Ivy. Dalam usahanya dia menggunakan batarang dan memutuskan akar-akar pohon hidup miliknya si Poison Ivy. Namun ternyata Poison Ivy memiliki tokoh terkenal lain yang berbeda di bawah kendalinya, yaitu Superman. Saat atap rumah kaca Ivy runtuh, Superman datang melayang ke tengah mereka semua. Saat ini dia bersiap untuk melindungi Poison Ivy dan akan membantai Batman, sementara Catwoman tuh terkapar di lantai.
melanjutkan edisi sebelumnya. Saat ini Poison Ivy memaksa Superman untuk menyerang Batman dan Catwoman. Superman yang pikirannya dikendalikan oleh Poison Ivy mengeluarkan sinar heat visionnya, dan tepat di saat itu mereka melompat ke dalam sungai. Batman dan Catwoman berenang ke dalam air Metropolis untuk dapat melarikan diri dari Superman yang dikontrol oleh Poison Ivy. Poison Ivy menggunakan Catwoman pada sebuah kejahatan di kota Gotham. Nah, sekarang saat ini Poison Ivy menggunakan Superman untuk menyerang mereka. Catwoman merasa dilecehkan karena dikendalikan oleh Ivy. Hal ini membuat perburuannya menjadi sesuatu yang personal bagi Selina Kyle. Sedangkan Poison Ivy memarahi Superman yang beralasan sebenarnya dia tidak boleh membunuh. Meskipun demikian, Poison Ivy yang mengontrolnya akan tetap melakukannya, memaksa Superman untuk menemukan Batman. Setelah beberapa saat, mereka tiba di titik relay listrik utama. Si parasit yang pernah melawan Superman dan menggunakan terowongan yang mereka lewati ini untuk melarikan diri, di mana terowongan ini merupakan sistem pembuangan berlapis timbal milik LexCorp. Di tempat inilah kemudian Batman memasang cincin kryptonit dari sabuk utilitasnya sebagai persiapan untuk melawan Superman. Setelah Catwoman menciumnya, wanita kucing itu meninggalkannya dan pergi ke permukaan untuk melakukan langkah berikutnya dalam rencana mereka. Yang kemudian Superman muncul dan menghancurkan dinding di dekat Batman yang bersiap untuk melayani serangan Superman. Narasi Batman teringat pada masa lalunya. Di saat itu, dia menatap cakrawala Metropolis bersama Tommy Elliot. Green Lantern sedang bertarung dengan Deathcycle dan Tommy mengatakan Deathcycle tidak akan menang. Jika dia ingin mengalahkan lawannya, maka Batman harus berpikir seperti lawan dirinya sendiri. Jika Clark mau, dia bisa menggunakan kecepatan supernya dan membanting Batman ke dinding. Tapi Batman tahu cara berpikirnya. Bahkan lebih dari kryptonit, dia punya satu kelemahan besar jauh di lubuk hatinya. Clark pada dasarnya adalah orang baik. Batman yang percaya diri dengan menggunakan cincin kryptonit segera mengambil alih serangan, memukulnya dengan rentetan pukulan yang bertubi-tubi, sehingga efeknya membuat kryptonit yang ada di tangannya si Batman itu menyembuhkan Superman. Meskipun dia berada di bawah kendali Poison Ivy, sebenarnya masih ada bagian dari kecerdasan sejati Superman yang membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya melawan Batman. Masih ada sebagian dari hati nuraninya yang melawan untuk tidak menyerang Batman. Meskipun sempat melawannya dengan hembusan super, Batman dapat menahan Superman. Yang akhirnya dalam serangannya itu Batman memancing Superman agar mengikutinya ke atas permukaan. Superman pun menyusul Batman dan mereka melanjutkan pertarungan di tengah kota. Ketika Batman menunjukkan sesuatu di atas salah satu gedung pencakar langit yang ada di dekatnya, terlihat Catwoman yang sedang menyandera Lois Lane. Batman yang sebelumnya menarik perhatian Superman tersebut melihatnya. Tepat di saat itu Catwoman menjatuhkan Lois dari atas gedung. Melihat Lois Lane yang seperti itu, Superman langsung meninggalkan Batman dan terbang untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya, Lois Lane. Ternyata dengan cara metode itulah yang dilakukan Batman dan Catwoman untuk menghilangkan kontrolnya si Poison Ivy terhadap Superman yang dihipnotisnya. Setelah berhasil mengendalikan dirinya sendiri, Superman pun sadar tidak tahu di mana Poison Ivy bersembunyi. Namun Batman mengambil salah satu daun ivy yang menempel di badannya Superman dan dia pun menemukan sebuah ide. Beberapa waktu kemudian, Superman, Batman, dan Catwoman pergi ke penthouse Poison Ivy untuk menghadapinya. Poison Ivy yang tidak bisa melawannya, dia pun terpaksa melarikan diri. Namun sayangnya, si anjing kripto muncul dan menghalanginya. Catwoman pun menghajarnya dengan satu pukulan keras ke rahangnya. Ide Batman untuk menggunakan indera penciuman si anjing kripto yang tajam untuk dapat melacak Ivy hanya dari aromanya di daun berhasil dengan sempurna. Beberapa saat kemudian, Superman bertanya kepada Batman mengapa Catwoman memilih Lois, dan Batman pun meyakinkannya bahwa itu semua atas kemauannya sendiri dan bahwa dia tidak membocorkan rahasianya kepada Selina. Superman pun berterima kasih atas bantuan yang diberikan Batman dan mereka berjabat tangan sebagai sahabat sejati. Namun dari sebuah gedung yang tidak jauh dari mereka, lagi-lagi dan lagi seorang pria misterius dengan perban yang ada di kepalanya menyaksikan kejadian itu dan tertawa dengan cara yang gila, dan ada slide tampilan Harley Quinn yang ditampilkan untuk edisi selanjutnya.
Cerita dibuka di kota Gotham. Narasi Bruce Wayne menyatakan dia memiliki musuh yang sampai sekarang ini belum diketahuinya. Seorang musuh baru yang selama ini telah mempelajari dirinya. Dia juga telah mempelajari musuh-musuhnya, mengajari mereka dengan metode-metode yang baru. Di saat interogasinya terhadap Killer Croc beberapa saat yang lalu ketika dia ditahan di penjara Arkham. Sementara itu Poison Ivy hanya menghasilkan sedikit atau tidak sama sekali terkait identitas lawannya. Bukan hanya diamnya mereka yang membuatnya frustasi, tapi cara mereka berdiam diri. Namun hanya ada satu hal tentang musuh barunya yang diyakininya, yaitu musuh barunya itu baru saja memulai perannya. Di saat ini Bruce Wayne pergi ke Gotham City Opera House bersama dengan Tommy Elliot, Selina Kyle, dan Leslie Tompkins. Di saat opera dimulai, tokoh protagonis mulai ditampilkan, tetapi penampilannya itu sepertinya sangat aneh. Selina dan Bruce pun menjadi curiga, yang akhirnya terungkap dengan gaya tawanya yang mengerikan. Sosok penampilan yang mereka tonton itu sebenarnya adalah Harley Quinn, pacarnya Joker. Tentu saja dengan munculnya Harley Quinn pasti ada Joker di dekat mereka, tapi tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda dari Joker. Yang penting saat ini adalah mereka harus berurusan dengan Harley Quinn. Menurut Bruce Wayne, Harley Quinn akhir-akhir ini bekerja di Metropolis, ya bekerja sama dengan Poison Ivy. Namun Ivy ditangkap di Metropolis dan deportasi berikutnya si Harley kembali ke Gotham City. Di momen inilah kemudian dia melakukan tindakan kejahatannya, merampok semua pengunjung dengan meminta mereka $1.000 per meja undangan. Di saat Tommy ingin menghubungi polisi, ponselnya dihancurkan oleh Harley, memaksa semua undangan untuk menyerahkan harta mereka. Sementara itu anak-anak buah Harley yang bertopeng mengambil alih orkestra dan mulai menembaki ruangan dengan tembakan yang membabi buta. Di saat Bruce, Selina, dan Tommy bergerak untuk melakukan pengendalian massa, Harley memaksa Bruce, Selina, dan Leslie untuk menyerahkan harta mereka, di mana juga Harley mengambil harta peninggalan dari orang tuanya Tommy, yaitu kalung yang ada di leher Tommy. Kalung itu merupakan harta pusaka penting yang dimilikinya sejak dia masih kecil. Adegan berpindah ke penggalan masa lalu. Di saat mereka masih bocah, Bruce dan Tommy bermain-main dengan kalung liontin Tommy. Di saat proses perampokan kalung itu, Bruce teringat dengan peristiwa di masa lalunya juga. Di saat itu kalung Martha Kent dirampok, yang akhirnya kedua orang tuanya pun dibunuh. Yang kemudian Bruce dengan cepat menjauh untuk berubah menjadi Batman. Dia terkejut melihat Harley Quinn bertindak dengan cara yang sangat kasar, cara yang sangat tidak biasa untuknya. Sedangkan Tommy mengejar Harley untuk mendapatkan kembali kalung pusakanya. Leslie Tompkins menjelaskan kepada Selina, Bruce sedang mencari pertolongan. Yang nyatanya Bruce sudah menjadi Batman dan sekarang menyerang Harley Quinn. Batman menghajar anak buah Harley karena tanggung jawab pertamanya adalah keselamatan para pengunjung opera. Selama orang-orang bersenjata itu tetap berada di ruangan orkestra, Batman bisa mengatasinya dengan batarangnya. Menurut Batman, perampokan yang dilakukan Harley ini sudah direncanakan, tapi untuk siapa? Benturan yang dilepaskan Harley mengenai kepalanya. Batman pun terjatuh, tapi Batman sebelumnya telah mengenakan penutup kepalanya dengan bahan Kevlar agar dapat melindungi kepalanya dari bekas operasi tengkorak kepalanya baru-baru ini. Batman bersikeras dia akan baik-baik saja tampaknya, meskipun sebenarnya Alfred menjadi khawatir. Senjata Harley tepat menempel di kepala Batman, namun di saat itu Catwoman pun datang menghentikan Harley Quinn. Karena di saat Batman menahan Harley, Selina menggantikan kostumnya dengan kostum kucing Catwoman. Kedua wanita itu pun bertempur, saling membalas serangan. Catwoman dan Harley melompat-lompat ke seluruh panggung opera, mencoba untuk saling menangkap, tetapi akhirnya Harley menembak bahu kanannya si Catwoman. Batman kemudian menghampiri dan berhasil menangkap tubuh Catwoman. Di saat itu Harley Quinn berkesempatan untuk melarikan diri. Para undangan yang melihat aksi Batman tersebut, mereka bertepuk tangan. Catwoman menyatakan kepada Batman bahwasanya lukanya itu tidak begitu parah dan dia menegur Batman karena membiarkan Harley lolos dari mereka. Leslie Tompkins kemudian menyarankan agar Batman untuk mengejar Harley, sementara dirinya lah yang akan mengurus perawatan Catwoman. Narasi Batman menyatakan Leslie Tompkins. Di saat kedua orang tua Batman terbunuh, Leslie mengulurkan tangannya kepada seorang anak laki-laki dan memberinya penghiburan di tengah dunia yang menurutnya tidak ada apa-apanya. Dia telah melakukan hal yang sama untuk banyak orang lain sebelumnya dan sampai sekarang. Berpindah ke Harley yang berlari ketakutan dikejar oleh Batman. Saat ini dia dihentikan oleh Thomas Elliot yang ternyata keluar dari gedung opera. Thomas Elliot sebenarnya menginginkan agar kalung liontinnya itu dikembalikan. Namun sayangnya Tommy tidak sanggup melawan Harley Quinn yang tak sengaja menjatuhkan barang berharga lainnya. Di saat Tommy terkapar, Harley melarikan diri. Dan di saat Tommy bangkit kembali untuk mengejarnya kembali, Batman pun tiba
mengambil barang berharga yang dirampok Harley Quinn. Batman pun kemudian berlari keluar untuk mengejar Harley. Di jalanan yang gelap, dia tidak dapat melihat penjahatnya. Tiba-tiba dia mendengar suara tembakan dari gang yang ada di sebelahnya. Namun kemudian dia pun berlari ke arah suara tembakan, yang akhirnya dia menemukan Joker berdiri di atas tubuh Tommy Elliot yang berdarah terkena tembakan. Melanjutkan edisi yang sebelumnya, yaitu di edisi 613. Batman menjadi marah atas kematian teman lamanya, Thomas Elliot, tepat di depan matanya, dan pelakunya adalah musuh abadinya, Joker. Oleh karena kemarahannya, Batman langsung menyerang Joker dengan membabi buta. Menurutnya, Batman sudah mengenalnya lebih lama daripada penjahat lainnya. Dulu, Joker pernah menembak Barbara Gordon dari jarak dekat dan membiarkannya mati, yaitu dalam peristiwa The Killing Joke, yang akhirnya Barbara sampai sekarang masih hidup dan tidak mengurangi penderitaan yang ditimbulkannya. Dia dianggap gila oleh pengadilan. Oleh karena itu, dia tidak pernah dipenjara atas kejahatannya. Meski telah berusaha sekuat tenaga, yang Batman tahu tentang asal-usulnya sangat sedikit. Belum ada referensi yang mengisahkan sejarah asalnya. Joker dulunya pernah menembak Letnan Sarah Eisen, yaitu istri mantan komisaris polisi Jim Gordon, yang akhirnya membunuhnya. Siapa Joker sebelumnya tidak ada yang tahu. Sekarang dia menjadi mesin pembunuh yang mengerikan. Batman menganggap kehidupan Joker seharusnya berakhir di hari ini, agar tidak ada lagi kematian-kematian yang ada di lingkungannya. Terlebih lagi di saat ini, kematian teman lamanya, Thomas Elliot. Dalam serangannya, Batman terus mengajar Joker yang juga selalu menggumamkan kata berhenti, namun Batman tidak peduli. Dick Grayson alias Nightwing pernah menjelaskan kepada Batman bahwa Joker dan dirinya akan selalu terhubung dalam pertempuran yang tiada hentinya. Entah bagaimana, Joker selalu ada karena Batman. Bagaimana Batman menggambarkan tatanan yang diperlukan untuk hidup di kota Gotham, dan Joker adalah kebalikannya, sang kekacauan yang mengganggu tatanan itu. Joker juga pernah memukuli seorang anak remaja bernama Jason Todd hingga mati, hanya karena ingin menjadi pahlawan muda Robin, the Wonder Boy, yang ada di peristiwa Batman A Death in the Family. Dia menghindar dari tanggung jawab apapun atas kejahatan itu dengan menggunakan kekebalan diplomatik aneh yang telah diperolehnya. Sekarang Tommy Elliot sudah mati dan Joker telah membunuhnya. Beberapa saat yang lalu, Joker baru saja merenggut nyawa seorang teman masa kecilnya Bruce, yaitu Tommy Elliot. Padahal mereka baru saja bertemu setelah sekian lamanya tidak pernah berjumpa. Dia adalah seorang dokter yang bernama Thomas Elliot yang kembali padanya di saat Bruce sedang sekarat. Itu yang pernah diceritakan pada edisi 609. Tanpa ragu, dia menggunakan keahliannya sebagai seorang dokter bedah. Oleh karenanya itulah Batman masih hidup sampai saat ini, karena dirinya yang berhasil melakukan operasi di kepala tengkoraknya. Batman memikirkan apa yang dikatakan Nightwing. Dia bertanggung jawab atas munculnya Joker, sementara amarah yang telah bersemayam selama bertahun-tahun telah mengalir melalui kepalan tangannya. Sampai saat ini, amukan dan pukulan Batman yang bertubi-tubi membuat Joker tetap mengatakan berhenti agar tidak lagi memukulnya. Namun ya, tetap saja Batman mengabaikannya. Bahkan semakin sering Joker mengatakannya untuk menghentikan pukulannya, Batman semakin bergairah untuk menghajar si badut Joker. Menurut Batman, Joker adalah mesin pembunuh yang harus dibunuh. Joker memohon kepada Batman agar mendengarkan penjelasannya bahwasanya dia tidak bersalah, dia tidak membunuh Tommy Elliot. Namun di saat itu Harley Quinn mencoba menyelinap ke belakangnya si Batman dengan palu khasnya. Nah, di saat Harley memukulnya, Batman sempat menghindari pukulan itu dan Harley secara tidak sengaja memukul tangan Joker dengan palunya itu. Batman pun kemudian menendang perut Harley sampai terpojok beberapa meter, yang kemudian kembali memukuli Joker sampai babak belur. Joker kembali memohon kepada Batman agar memeriksa senjatanya apakah ada pelurunya atau tidak. Namun Batman tidak mempedulikannya. Bisa saja itu hanya kebohongannya. Batman pun teringat kembali dengan Barbara Gordon yang terlintas di benaknya, yang merupakan korban lain selain Jason Todd dan Sarah Eisen. Peristiwa The Killing Joke lah yang membuat Barbara harus duduk di kursi rodanya dan sekarang menjadi Oracle. Dengannya lah Batman berkomunikasi agar dapat mengarahkan kemarahan
mana musuhnya itu dapat dilacaknya. Di saat Batman menghajar pukulannya ke Joker, Catwoman muncul dengan kondisi tubuhnya yang belum fix karena peluru yang masih bersarang di bahunya mencoba menahan Batman dengan cambuknya. Wanita kucing itu mengenali tatapan mata The Dark Knight dan menyadari bahwa Batman berencana untuk membunuh Joker. Batman pun mengayunkan tinjunya dan meninju bahu Catwoman yang terluka. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Catwoman terkapar. Tetapi Batman tidak dapat berhenti membunuh Joker karena dia beralasan dan membayangkan Catwoman akan menjadi korban Joker berikutnya. Dan dia tidak tahan memikirkannya. Saat Batman terus mengejar dan menghajar Joker yang sudah minta ampun agar tidak lagi menghajarnya, lagi pula dia mengaku tidak membunuh Thomas Elliot. Tiba-tiba mantan komisaris polisi James Gordon muncul di belakangnya. Dia mengacungkan senjatanya dan melepaskan 2 tembakan peringatan, memberitahu Batman untuk tenang dan memikirkan perkataan Joker tersebut dengan sebenar-benarnya. Gordon pun merasa ngeri saat menyadari Batman sudah memikirkannya dengan matang-matang. Dia membujuk Batman menjauh dari Joker, mengingatkannya bahwa dia akan melewati batas yang tidak akan pernah bisa dimaafkan, dan jika Batman menjadi pembunuh, Gordon akan memimpin perburuan Batman sendiri. Terkejut karena satu-satunya orang lain yang menginginkan Joker mati lebih dari Batman sendiri menginginkannya hidup, Batman pun menjadi tenang dan Joker terus mengulangi bahwa dia tidak bersalah, dia tidak membunuh Thomas Elliot. Dari gang seperti inilah seorang pria bersenjata muncul dari kegelapan dan membunuh ibu dan ayahnya Bruce. Pada saat itulah kisah masa kecil Bruce berakhir. Bruce berjanji di makam orang tuanya bahwa dia akan membersihkan kota ini dari kejahatan yang telah merenggut nyawa mereka. Tetapi di malam ini, dia hampir menjadi bagian dari kejahatan itu. Lagi dan lagi, dari atas atap gedung, pria yang wajahnya ditutupi dengan perban kembali menyaksikan kejadian itu sambil membolak-balikkan uang koin yang berlogam. Sambil berbicara dengan dirinya sendiri, dia mengakui bahwasannya Joker sebenarnya tidak bersalah atas kematian Tommy Elliot. Ya, oke, cerita ini dimulai di pemakaman kota Gotham. Oleh dikarenakan Tommy Elliot sudah tiada, maka upacara pemakaman diadakan untuk kematian sang dokter yang telah menyelamatkan operasi tengkorak di kepala Bruce. Bruce pertama kali pergi ke pemakaman ini pada saat itu usianya masih 10 tahun. Waktu itu dia masih anak-anak lah ya kan. Jadi orang tua Bruce dan Tommy merasa takut ketika Tommy dan Bruce bermain petak umpet di antara batu nisan. Disinilah ayahnya dan kemudian ibunya si Tommy juga dimakamkan di tempat ini. Meskipun Tommy sempat menghabiskan sebagian besar masa dewasanya di Philadelphia, dia meninggalkan pesan agar dirinya dimakamkan di sini di samping kuburan orang tuanya. Yang hadir di saat pemakaman tersebut adalah Dick Grayson, Tim Drake, Selina Kyle, Alfred Pennyworth, Lucius Fox, dan Leslie Thompkins. Pada masa lalunya, di saat mereka masih muda, mereka berdua, si Bruce dan Tommy, bertemu di sekolah. Loker mereka bersebelahan. Tidak banyak anak-anak lain yang berbicara kepada Bruce. Tommy juga orang yang tidak pernah diganggu. Dia juga menyukai tantangan yang bagus lebih daripada apapun. Setelah kematian kedua orang tuanya, tidak ada ahli waris yang ditinggalkan Tommy. Hanya seorang supir keluarganya yang bernama Clarence yang telah pensiun selama bertahun-tahun dan tahu di mana menemukan barang-barang milik pribadinya. Bruce Wayne berpidato selama upacara dan membacakan salah satu puisi favoritnya, "Oh Captain, My Captain," karyanya Walt Whitman, di mana juga puisi itu ditulis untuk mengenang mendiang Presiden Abraham Lincoln. Ketika Bruce tinggal di Paris, di saat itu Tommy lulus dari sekolah kedokteran. Alfred menyampaikan kepada Bruce bahwa Tommy ingin mengikuti jejak ayah Bruce untuk menjadi seorang dokter bedah terhebat yang ada di dunia. Dan ketika Bruce berada di Jepang, Alfred mengirimnya sebuah pesan telegram yang memberitahunya bahwa ibu Tommy telah meninggal karena penyakit kanker. Bruce ingin kembali untuk menemuinya, tapi hidupnya telah berubah di saat itu, ya karena masa pelatihan di saat dia menjadi Batman. Dan sekarang acara pemakaman sudah selesai. Peti mayat Tommy pun dimasukkan ke dalam kuburan.
Kemudian Bruce kembali ke Batcave meneliti semua bukti yang terkait dengan pembunuhan teman lamanya, Tommy Elliots. Dia telah terjaga selama 56 jam. Dalam analisisnya, penyebab kematian Thomas Elliot adalah gagal jantung akibat pecahnya katup aorta dan ventrikel kiri. Laporan balistik menunjukkan peluru itu ditembakkan dari Glock 9 mm dengan menggunakan senjata api standar Departemen Kepolisian Kota Gotham. Darah subjek membanjiri paru-paru. Pelakunya, Joker, yang merupakan identitas yang tidak diketahui, didakwa melakukan pembunuhan dan sekarang ditahan di Arkham Asylum untuk ke-79 kalinya untuk mendapatkan keterangan darinya. Narasi Batman pun menyatakan bahwasannya seperti halnya segala sesuatu, jawabannya terletak pada rinciannya. Dia pun menyimpulkan bahwa Joker sebenarnya tidak bersalah dan bahwasannya ada seseorang yang berusaha keras untuk membuat Batman percaya bahwa Joker lah yang membunuh si Thomas Elliot. Lagi pula, senjata Joker adalah pistol asap mainan. Di saat itu, Nightwing datang dan menunjukkan kekhawatirannya terhadap Batman yang menjelaskan Joker ternyata tidak membunuh Tommy Elliots. Batman pun curiga, sepertinya ada pemain baru yang sedang menyiapkan permainannya agar membuat Batman dan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dilibatkan. Ya, dimulai dari Killer Croc, Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn, dan terakhir ada Superman dan Joker. Tidak lama kemudian, Oracle pun menghubungi Batman dan Nightwing lewat radio komunikasi mereka, memberitahu mereka The Riddler, Edward Norton, baru saja membajak mobil lapis baja. Kedua pahlawan itu pun mengesampingkan penyelidikan mereka dan langsung segera menangkap The Riddler dengan menggunakan kendaraan Batmobile. Sambil mengebut di jalanan kota Gotham, Nightwing berbicara kepada Batman bahwasanya dia tahu Bruce telah menemui Selina Kyle dan mendorongnya untuk mengungkapkan identitas rahasianya kepadanya. Menanggapi itu, Batman langsung membenarkannya. Sementara itu, Riddler merasa bahagia perampokannya berhasil berjalan dengan lancar. Namun tiba-tiba kendaraan mereka ditabrak oleh Batmobile yang menggunakan fitur pendobrak kendaraan sehingga mobil lapis baja The Riddler terlempar dari jalanan. Nightwing langsung menyerang anak buahnya The Riddler. Sementara Batman menangkap Riddler yang mencoba melarikan diri ke lorong bawah jalanan dengan sangat mudah. Setelah berhasil menangkap si teka-teki itu, Batman menyelidiki tempat kejadian untuk mencari bukti lebih lanjut. Dia terkejut menemukan abu dari Lazarus Pit di dekat reruntuhan mobil lapis baja yang dicuri dari The Riddler. Beberapa waktu kemudian, pria misterius yang wajahnya ditutupi perban memasuki sel tahanan Joker yang sedang ditahan di penjara Arkham. Dia memberitahu Joker bahwa dia adalah pengacaranya, di mana juga dia akan berusaha membebaskannya menurut hukum. Joker menjadi heran dan langsung bertanya, siapakah sebenarnya orang itu? Dan ketika orang itu melepaskan perbannya, pria itu mengungkapkan identitas aslinya yang ternyata adalah Harvey Dent. Wajahnya sekarang sudah sembuh total. Bekas luka bakar yang mengerikan sudah tidak ada lagi. Dengan luka bakar di wajahnya itulah dia pernah mendapat julukan Two-Face. Harvey Dent sempat menyebutkan Joker pernah masuk ke rumahnya dan memukulinya di depan istrinya. Peristiwa ini terjadi pada cerita Batman The Long Halloween. Pada saat yang sama dan atas sarannya Nightwing, Batman kemudian bertemu Catwoman di kebun binatang Gotham City. Setelah dia mempercayainya, Batman membuka penutup kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya Bruce Wayne dan mengungkapkan kepada Selina Kyle bahwasanya selama ini dia adalah Batman. Cerita ini dibuka pada saat itu di malam yang gelap di atas langit metropolis. Pesawat pemerintah Amerika Serikat LexCorp 1 melakukan penerbangan rutin dari metropolis. Di belakangnya terlihat ada Batplane yang terbang. Setelah mendapatkan aba-aba dari Oracle, Batman menekan tombol dan sebuah alat keluar dan menembakkan kabel ke pesawat LexCorp 1. Meskipun menurut Oracle terlihat gila dan ada warga sipil yang ada di sana, Batman tidak mendengarkan kata-kata Oracle. Dia pun mengayunkan tali ke bawah pesawat itu. Di saat itu, Batman memikirkan pembicaraannya dengan Lucius Fox tentang desain yang ada di LexCorp 1 dan betapa miripnya dengan pesawat Vantage. Batman meletakkan sebuah alat di dekat badan pesawat itu dan pintu kabin pun terbuka. Pesawat mulai mengalami detekanan dan Oracle menghentikan panggilan darurat mereka. Para penjaga menghadapi Batman dan mengalahkan mereka dengan sangat mudah.
Batman hanya punya beberapa detik yang tersisa sebelum pintu kabin tertutup kembali. Di sana ada Talia Head yang kemudian Batman langsung membawanya keluar dari pesawat dan melompat. Batman pun melepaskan parasutnya dan Talia bertanya mengapa dia melakukan ini. Batman pun menjawab agar lebih baik tanyakan saja kepada ayahnya. Talia menjawab mereka sudah lama tidak pernah berbicara. Meskipun percaya atau tidak, menurut Batman, ayah Talia pasti tidak mau putrinya itu menderita. Di saat Talia menyebut Batman adalah kecintaannya, Batman membalas bahwa dia bukanlah kecintaannya. Yang kemudian mereka pun terjun payung dan tepat jatuh di perahu kelelawar Batboat. Narasi Batman mengatakan, suatu malam bertahun-tahun yang lalu, Robin Dick Grayson sebelum dia menjadi Nightwing disergap di kamar asramanya. Tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar apapun, seolah-olah pelakunya menghilang begitu saja. Akhirnya dia dihubungi bukan sebagai Batman tetapi sebagai Bruce Wayne. Si penculik Dick Grayson telah mengungkapkan identitas rahasianya dan menantangnya untuk menemukan dan menyelamatkan Dick Grayson. Ternyata itu adalah ujian yang dibuat ayahnya Talia untuk melihat apakah si Batman ini, si Bruce, layak menjadi pelamar putrinya. Begitulah kisah pertama kali dia bertemu Ra's al Ghul yang ada di serial Batman volume pertama edisi ke-232. Batman yakin bahwasanya Ra's al Ghul lah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi selama ini. Oleh karena itulah Batman menculik Talia agar Ra's al Ghul dapat menyelamatkan putrinya. Beberapa saat kemudian, pada saat tengah malam, Pete Ross berlari ke ruangan Presiden Lex Luthor si botak licin dan menjelaskan kepadanya telah terjadi penculikan dan pembajakan pesawat LexCorp 1. Pete pun menyampaikan penculikan itu dilakukan oleh Batman. Pete kemudian bertanya, apakah sang presiden ingin mengambil tindakan atas perlakuan Batman tersebut? Presiden Lex Luthor tersenyum dan berkata, belum. Batman pun kembali ke Batcave dan meninggalkan Talia di tempat lain. Di saat dia masuk ke dalam markasnya itu, dia terkejut melihat sebilah pedang yang tertanam di komputer. Batman mengambil pedang itu dan berasumsi Ra's al Ghul telah mengutus salah satu anggota League of Assassins-nya. Dia berteriak memanggil nama Alfred dan berlari menaiki tangga atas menuju ke ruangan utama Manor. Dia merasa lega karena melihat Alfred dalam keadaan yang baik-baik saja. Kemudian mereka pun berbicara apa yang dilakukan Batman baru-baru ini. Alfred kemudian menyarankan bahwa Ra's al Ghul mungkin ingin memanggil Batman ke tempatnya dan meninggalkan sesuatu atau seseorang tanpa perlindungan. Di rumahnya, Jim Gordon tertidur namun ada suara yang mencurigakan sehingga membuatnya menjadi terbangun yang sepertinya orang itu adalah seorang pencuri. Namun Jim Gordon langsung mengeluarkan senjatanya dan menyatakan kepada orang yang masuk ke rumah itu untuk tidak bergerak. Ternyata orang itu adalah Harvey Dent. Tentu saja Jim Gordon tidak percaya karena butuh lebih dari operasi plastik untuk membuatnya percaya bahwa orang itu adalah Harvey Dent. Harvey pun kemudian memberitahu Jim Gordon bahwasanya Batman membutuhkan bantuan mereka untuk menyelesaikan serangkaian kejahatan yang terjadi di saat ini. Dia juga memberitahu Jim Gordon bahwa pistol yang digunakan untuk membunuh Tommy Elliot adalah pistol dinas lamanya milik Jim Gordon. Mereka juga berbicara mengenai di mana yang sebenarnya Joker bukanlah pembunuh Thomas Elliot. Di saat itu, di Afrika Utara, Ra's al Ghul sedang duduk di padang pasir dengan pedangnya. Batman pun datang ke sana dan Ra's al Ghul mengklaim bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kemalangan Batman. Ra's al Ghul pun kemudian membuat kesepakatan dengan Batman. Jika Batman mampu mengalahkan Ra's al Ghul, maka dia akan membantunya memecahkan masalahnya. Namun jika Ra's menang, Talia akan dibebaskan dan Batman pun akan dieksekusi. Batman pun kemudian menyerang Ra's al Ghul terlebih dahulu dan dalam perkelahiannya Batman mengingat masa lalunya di saat bermain perang timah kecil yang biasa dimainkannya bersama Tommy Elliot. Ra's al Ghul berkesempatan untuk menebas lengan Batman dengan pedangnya, namun dapat ditangkis oleh Batman. Ra's pun kemudian mengatakan orang-orang yang memanipulasi Batman dengan cara ini harus dipuji dan sekali lagi menyebutnya ini adalah sebuah permainan. Batman dalam kemarahan menyatakan ini bukan permainan dan dia pun berkesempatan menebas dahinya si Ra's al Ghul yang kemudian si Batman menusuk dada Ra's al Ghul hingga tembus ke punggungnya yang akhirnya Ra's al Ghul pun terkapar kalah. Anggota-anggotanya si Ra's al Ghul, League of Assassins, bangkit dari pasir dengan senjata yang diarahkan ke Batman. Batman pun menawarkan Ra's al Ghul kesempatan untuk mencapai Lazarus Pit lalu membuang-buang waktu menonton Batman melawan Assassins-nya. Tanpa pilihan lain, Ra's al Ghul pun akhirnya setuju dan memberitahu Batman bahwa Lazarus Pit telah ditempa dan meminta Batman untuk bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang kau inginkan kembali dari kematian. Dalam perkelahian mereka, akhirnya Ra's al Ghul yang tidak berdaya, Batman
Batman juga menanyainya tentang Lazarus Pit. Dia menemukan sampel abu dari Lazarus Pit yang ada di Gotham City setelah perkelahiannya dengan The Riddler pada edisi yang sebelumnya. Menurut keterangannya, Ra's al Ghul tidak bertanggung jawab atas serangan baru-baru ini terhadap Batman. Bahkan sejujurnya, Ra's al Ghul sangat berharap musuh Batman itu juga mati karena orang tersebut baru-baru ini menggunakan dan menodai salah satu Lazarus Pit-nya. Yang kemudian Batman pun kembali ke Gotham City. Di suatu tempat di Gotham, ternyata Batman meminta bantuan Catwoman untuk menahan Talia di tempatnya yang sedang terikat di sebuah kursi. Talia berkata bahwa dia tahu tentang Catwoman dan Batman dan Catwoman tidak pernah bisa untuk memiliki hati Batman. Catwoman pun menjawab bahwa dia telah menjalani hidup tanpa harus memiliki seseorang. Catwoman sedang berpikir untuk mencekik Talia, namun saat itu Lady Shiva masuk menerobos melalui jendela atas. Catwoman pun melompat ke arahnya, namun sayangnya dia ditendang Lady Shiva. Mereka pun kemudian berkelahi. Dalam perkelahian kedua wanita itu, Shiva mengimbangi gerakan musuhnya dan menghancurkan lensa pada topeng Catwoman. Catwoman menderita luka serius dan Shiva menendangnya ke tumpukan kotak yang ada di sana, sehingga membuat Catwoman terbaring hampir mati. Lady Shiva ingin membunuhnya, namun tiba-tiba Talia al Ghul memukul kepalanya dengan kursi. Shiva pun jatuh pingsan dan Talia menggunakan grapnel Shiva untuk dapat keluar dari tempat itu. Batman pun akhirnya kembali ke apartemen Catwoman. Di saat dia tiba di tempat itu, dia malah menemukan Selina dalam keadaan yang terluka parah. Akhirnya Talia pun muncul dan mengungkapkan Selina dapat dia selamatkan karena dia telah memberikan Catwoman dengan ramuan yang akan menyembuhkan lukanya. Yang kemudian Talia pun mencium Batman. Sebelum pergi meninggalkan si Batman, Talia pun bertanya kepada Batman apakah Catwoman sepadan dengan resikonya. Di dalam hatinya Batman menjawab, "Ya." Edisi berikutnya cerita pendek yang terjadi antara edisi 616 dan 617 sebanyak 6 lembar halaman dan cerita kedua 1 lembar halaman. Yang sebenarnya cerita ini berasal dari Wizard the Comics Magazine bagian edisi 0, Wizard Zero. Cerita pertama, Interlude The Cave. Kembali di Batcave setelah pertempurannya dengan Ra's al Ghul, saat itu Alfred Pennyworth merawat luka Batman. Di saat itu Catwoman yang akhirnya sembuh oleh ramuan Talia al Ghul sebelumnya ada di sana juga dan dia terkejut dan takjub melihat banyaknya bekas luka dan cedera yang dialami Bruce Wayne. Catwoman pun kemudian bertanya kepada Batman tentang tanda yang ada di dadanya yang mengingatkannya pada Catwoman beberapa waktu lalu saat dia masih mengenakan kostum lamanya. Setelah Alfred selesai, Catwoman mencium Batman dan menjawab pertanyaan Batman kenapa dia menciumnya. Catwoman pun hanya menjawab itu untuk membuat semuanya lebih baik. Yang kemudian Batman pun pergi melanjutkan misinya. Nah, setelah Batman pergi, Catwoman menghampiri Alfred dan bertanya mengapa dia terus melakukan semua penderitaannya. Alfred pun menjelaskan bahwasanya itu sulit untuk diungkapkan dan melanjutkan dengan memberitahu Catwoman bahwa kehadirannya di sini telah banyak membantunya dan meskipun Batman mungkin tidak mengatakannya, dia sangat menyukainya. Mendengar pernyataan Alfred, Catwoman pun mengiyakannya. Dan cerita pun dilanjutkan ke edisi selanjutnya. Cerita kedua menampilkan narasi Alfred Pennyworth yang judulnya The Legend of the Batman, Who He Is and How He Come to Be. Dalam narasinya dia mengatakan, nama saya Alfred Pennyworth. Saya telah bekerja di keluarga Wayne hampir sepanjang hidup saya sebagai seorang dewasa. Saya belum menceritakan kisah ini kepada siapapun sampai di saat ini. Dr. Thomas dan Martha Wayne adalah orang baik. Banyak yang menganggap mereka sebagai keluarga Arts yang ada di Gotham City. Jika mereka punya satu indulgensi, itu pasti untuk putra mereka, yaitu Master Bruce. Sesuatu yang saya pahami dan tiru. Aku tidak dapat membayangkan seperti apa Bruce muda nanti jika masa kecilnya tidak direnggut dengan todongan senjata. Tiba-tiba menjadi yatim piatu dan sendirian. Sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Tidak akan ada kesedihan untuk anak ini. Tidak akan ada waktu yang terbuang jika dia dapat mengubah kejadian-kejadian ini. Yang ada hanya janji. Malam itu juga di jalan yang dipenuhi darah ibu dan ayahnya, dia akan bersumpah untuk merebut kota itu dari kejahatan yang telah merenggut nyawa mereka. Dengan menggunakan kekayaan keluarganya, Master Bruce mencari para pemikir terhebat di dunia dalam bidang kriminologi, seni bela diri, dan keterampilan mendeteksi. Sudah pada hakikatnya adalah seorang pengecut dan percaya tahayul. Lagi pula itu paling banter adalah usaha yang sia-sia, perjuangan yang sia-sia, atau begitulah yang kukatakan pada diriku sendiri. Sekarang mereka memanggilnya dengan nama Batman.
Namun saya akan selalu melihatnya sebagai anak kecil yang tersesat, berjuang untuk mencari cara untuk menebus kegagalannya menyelamatkan nyawa orang tuanya. Pada gilirannya, dia akhirnya menggunakan jubah dan topengnya untuk menjadi makhluk malam yang memangsa orang-orang yang melanggar hukum. Dan aku hanya bisa memberinya sesuatu yang kutakutkan sangat kurang dimilikinya, yaitu cinta. Cerita dibuka di Batcave. Saat itu Catwoman berada di Batcave bersama Batman untuk memeriksa semua peralatan komputer. Sebenarnya Batman memang sengaja untuk membawa wanita kucing itu datang ke Batcave agar dapat membantunya dalam penyelidikannya di saat ini, dimulai dari kasus Killer Croc dan berakhir dengan kematian Thomas Elliot. Di mana juga Batman menjadi curiga ada yang aneh di balik tertancapnya pedang Ra's al Ghul di komputernya beberapa saat yang lalu. Penasaran dan perlu mencari tahu apa sebenarnya maksud yang diinginkan Ra's al Ghul kepadanya. Di saat mereka membahas insiden terakhir, Catwoman mendengar sesuatu yang ada di dekat mereka. Dia mengabaikan Batman dan langsung mendekati sesuatu yang membuatnya curiga. Ternyata wanita kucing itu menemukan Robin Tim Drake yang sedang mengintai Batman dan Catwoman di balik batu dinding yang ada di gua Batcave. Sebelum Catwoman menjatuhkan Tim Drake ke bawah, Robin yang ketiga ini langsung menyerang si wanita kucing yang kemudian mereka pun berkelahi. Robin Tim Drake sebenarnya menyerang wanita kucing itu karena tidak suka dengan keberadaannya Catwoman di Batcave bersama Batman, yang kemudian Batman melerai mereka berdua. Robin Tim Drake Robin yang ketiga ini menyebutkan Catwoman telah merayu Batman. Meskipun begitu, Tim Drake tidak percaya dengannya. Batman pun kemudian melepaskan topengnya. Tim Drake pun berkomentar ternyata Catwoman sudah mengetahui identitas Batman yang sebenarnya. Ya, ini adalah pilihannya Batman karena dia mempercayai wanita kucing itu. Tim Drake pun terpaksa harus mengalah dengan mentornya yang sengaja membawanya untuk bekerja sama dengannya. Tim Drake pun berpegang pada teori bahwa Batman membutuhkan Robin lebih dari sekedar warisan, tetapi sebagai keseimbangan. Batman pernah menjadikan Dick Grayson dan Jason Todd sebagai Robin, namun pada akhirnya mereka tidak punya tempat lain untuk dituju. Namun berbeda dengan Tim Drake, dia menginginkan peran tersebut menjadi Robin. Dan sekeras apapun Batman berusaha meyakinkannya, sebaliknya Tim tetap berusaha. Melihat kedua pria itu berdebat, Catwoman langsung berpamitan untuk meninggalkan mereka karena tidak merasa enak oleh karena dirinya sendiri. Catwoman pun kemudian mengambil salah satu sepeda motor dan keluar dari gua Batcave. Setelah wanita kucing itu pergi, akhirnya terungkap nih bahwa pertarungan Robin tersebut memang sengaja telah direncanakan Batman bersamanya, di mana juga Robin Tim Drake telah mengetahui tentang keputusan Batman, dan pertarungan itu dimaksudkan untuk melihat apakah Batman benar-benar bisa mempercayai Catwoman. Apa yang dilakukan Tim Drake barusan tersebut merupakan sandiwara untuk menentukan apakah Catwoman layak mendapatkan kepercayaan dari Batman. Di jalanan kota Gotham, Catwoman bertemu Huntress yang juga mengendarai kendaraannya. Entah mengapa Huntress bertingkah sangat aneh. Menurutnya Catwoman membunuh seseorang. Catwoman yang kebingungan tentu saja tidak tahu apa-apa, berusaha meyakinkan Huntress bahwa dia salah orang. Huntress tidak percaya, yang kemudian mereka berdua terlibat perkelahian. Dalam perkelahian mereka berdua, Catwoman curiga sepertinya Huntress sedang dipengaruhi oleh orang lain, yang membuatnya segera untuk menyadarkan Huntress bahwa mereka tidak ada hubungan apapun yang dilibatkan untuk perkelahian ini, yang akhirnya menjadi jelas bahwa sebenarnya Huntress berada di bawah kendali racun ketakutan Scarecrow. Tanpa disadari mereka berdua, Batman dan Robin Tim Drake pun melihat mereka. Batman kemudian meninggalkan Robin untuk membantu Catwoman dan melawan Scarecrow. Saat Batman pergi, Robin sendirian dan sosok pria wajah yang ada perbannya memukul Robin Tim Drake terkapar pingsan setelah memukulnya dari belakang. Batman melemparkan jarum suntik ke Catwoman untuk membius Huntress yang setelah disuntik yang tidak sadarkan diri. Batman dan Catwoman pun kemudian diserang oleh The Scarecrow yang mengendarai sepeda motor Huntress. Namun Batman berhasil mengejarnya dan mereka pun berkelahi. Pertarungan mereka membawa mereka ke sebuah pemakaman pribadi kecil. Batman kemudian memukul Scarecrow yang terkejut karena gas ketakutannya tidak ampuh terhadap Batman. Batman mengajar Scarecrow dan memaksanya untuk mengetahui siapa yang telah memanipulasi begitu banyak pikiran para penjahat di kota Gotham belakangan ini. Sebelum Batman menemukan jawaban si manusia racun ketakutan itu, tiba-tiba ada sebuah batarang terbang
entah dari mana lemparan batarang itu mengenai wajah Scarecrow. Batman pun menoleh dari mana asal batarang itu dilemparkan dan melihat pria yang wajahnya dibalutin perban berdiri di atas kuburan kosong. Sosok misterius itu baru saja menangkap Robin dan saat ini memegangi tubuh Robin Tim Drake yang tak sadarkan diri di tubuhnya. Orang itu kemudian melepaskan perban dari wajahnya, menampilkan identitas dirinya yang sebenarnya adalah Jason Todd. Ya, Robin kedua yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Di dekatnya ada batu nisan kuburan kosong yang tertulis "Disinilah Jason Todd", dan cerita pun akan dilanjutkan pada edisi yang berikutnya. Cerita melanjutkan akhir edisi yang sebelumnya. Dengan fakta yang ada di hadapannya, Batman menjadi terkejut melihat Jason Todd yang ternyata masih hidup. Padahal tepat di sebelahnya kuburannya si Jason Todd yang sudah meninggal di tangan Joker beberapa tahun yang lalu. Narasi Batman menyatakan bukan tidak mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali, seperti Superman meninggal, Green Arrow juga meninggal, dan mereka bisa hidup kembali. Disinilah di kuburan ini Jason Todd dimakamkan di tempat ini, tapi makamnya kosong, mayatnya sudah tidak ada. Di saat inilah Jason Todd mengungkapkan kekecewaannya kepada Batman yang telat membantunya melawan Joker dan mati di dalam pelukannya. Namun sekarang dia kembali dalam kematiannya dan juga sedang menyandera Robin Tim Drake, Robin yang ketiga. Di saat Jason Todd yang bersiap menggorok leher Robin Tim Drake, tiba-tiba Catwoman muncul dan melompat ke atasnya yang akhirnya dapat membebaskan Robin Tim Drake dari cengkraman Jason Todd. Robin Tim Drake pun langsung melarikan diri. Kesempatan inilah yang digunakan Batman untuk melawan Jason secara langsung. Kemudian mereka pun terlibat dalam pertempuran. Narasi Batman menyatakan, ironi yang mengerikan adalah ketika Jason meninggal dalam kegilaan kesedihan. Batman sebenarnya mempertimbangkan menempatkan Jason di Lazarus Pit-nya sendiri. Pertempuran antara mereka awalnya membuat Jason Todd sepertinya dapat menguasai serangan Batman. Di saat dia memukul wajah Batman, Jason Todd percaya dialah Robin yang terbaik dari semuanya. Tapi mengapa Batman membiarkannya mati? Namun Batman tentu saja dapat membaca gerakan Jason Todd. Di saat Batman terjatuh dan Jason Todd bersiap untuk membantainya lagi, Batman langsung menusuk kaki Jason dengan batarang yang membuatnya menjadi berteriak kesakitan. Batman pun kemudian melayangkan pukulan kerasnya ke perut Jason Todd, namun dibalas Jason Todd dengan melayangkan kakinya ke dagu Batman. Dia juga mencabut batarang yang menusuk di kakinya dan menghancurkannya. Mereka berdua pun terus bertukar pukulan sambil membalas serangan hingga Jason mengarahkan pertarungan mereka itu ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, Robin Tim Drake melarang Catwoman untuk membantu Superman yang mengejar Jason Todd, beralasan karena Batman bisa mengatasinya. Kembali ke Batman dan Jason Todd yang sedang bertempur. Pada perkelahian mereka, akhirnya Jason mengakui bahwasanya dialah yang telah memotong Batline yang menyebabkan Batman terjatuh dan hampir mati di Crime Alley. Batman teringat dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada saat dia melompat, ada batarang yang mengenainya dan dia tidak berpikir di tempat kejadian perkara. Tempat pertama kali Batman dan Jason Todd bertemu. Di waktu itu Jason mencuri ban Batmobile. Ketika dia mendarat di Crime Alley, ban depan kiri Batmobile yang sama meledak saat mengejar Killer Croc yang terjadi pada edisi ke-610. Batman pun mulai curiga bahwa yang dia hadapin bukan Jason Todd. Sambil menggenggam leher Jason yang palsu, Batman berkata, "Kau bukan Robin yang sudah mati." Untuk membuatnya sempurna agar Batman benar-benar percaya bahwa orang itu adalah Jason, dia pasti memanggil Bruce. Menurut Batman, siapapun yang mengatur dalam peristiwa ini, Batman yakin orang itu tahu yang telah menyembunyikan identitas rahasianya. Setelah beberapa menit pertarungan yang sengit di atas gedung, Batman akhirnya menang, memukul Jason Todd dengan bertubi-tubi, membuat Jason terkapar dan tidak berdaya. Yang akhirnya terungkap dengan wajah Jason yang berubah menjadi tanah liat. Batman pun mengetahui Jason yang palsu ini sebenarnya adalah Clayface. Clayface yang dipukuli dan tidak dapat menahan wujudnya akhirnya meleleh dan menghilang di hadapan Batman. Kemudian Robin Tim Drake datang dan bertanya kepada Batman bagaimana Batman bisa mengetahuinya. Batman pun menjelaskan si penipu itu tidak pernah memanggilnya dengan nama Bruce, yang seakan-akan meyakinkannya. Dan ketika dia berdiri di atas kuburan itu, ada tanah liat di bawahnya. Catwoman pun kemudian datang dan meminta maaf bahwa itu bukan Jason Todd, namun Batman menanggapi dan berharap itu adalah Jason Todd karena orang-orang yang
yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini masih berada di luar sana. Batman pun kemudian meninggalkan Catwoman. Dia pergi ke Oracle Clock Tower, berharap dengan bantuan Oracle dapat memecahkan misteri yang telah mengganggunya beberapa hari ini. Oracle menunjukkan kepadanya perangkat relay elektronik yang ditemukan Batman di dalam gua. Perangkat ini digunakan untuk mempelajari semua rahasia Batman, termasuk hubungannya dengan Catwoman. Batman pun mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab untuk memasang perangkat tersebut adalah teman lama dan teknisinya yang bernama Harold Alnott, yang kemudian Batman pun pergi ke jembatan kota Gotham. Di tempat itu dia dengan diam-diam agar dapat bertemu dengan Harold. Tapi yang mengejutkan Batman adalah Harold sekarang sudah bisa berdiri tegak dan dapat berbicara. Dia mengaku telah memasang alat pemantau dan menjelaskan orang yang mempekerjakannya dapat menyembuhkan cacat fisiknya dan juga membuatnya dapat berbicara. Harold pun menyesal karena telah mengkhianati Bruce dan meminta maaf. Batman memaafkan Harold dengan mengatakan kepadanya bahwa kebahagiaan dapat menjadi hal yang kuat untuk dieksploitasi. Batman pun kemudian bertanya kepada Harold siapa yang melakukan ini kepadanya. Tetapi sebelum Harold dapat menjawab, dia malah tertembak di kepalanya. Batman pun berbalik dan melihat seorang pria yang diperban mirip dengan penyamaran yang dikenakan Jason Todd di kuburan sebelumnya. Pria yang diperban itu mengutip perkataan Aristoteles, apa itu teman? Satu jiwa yang tinggal di dalam dua tubuh. Yang selanjutnya, alur cerita Batman Hush akan berakhir di edisi berikutnya. Cerita dibuka dengan menyambungkan di akhir edisi yang sebelumnya. Di tengah hujan yang lebat, tubuh Harold yang sudah tidak bernyawa berada dalam pelukan Batman. Sosok misterius yang diperban menyebutkan identitasnya sebagai Hush. Dia juga menodongkan pistol ke arah Batman. Penjahat Batman yang diperban itu, si Hush, mengutip kalimat dari kata-kata Aristoteles. Kita harus bertingkah pada sahabat-sahabat kita sebagaimana kita ingin sahabat-sahabat kita bertingkah pada kita. Batman bertanya-tanya, siapakah orang itu? Mereka juga tidak pernah bertemu, kenal pun tidak, mengaku teman padahal jelas orang itu bukanlah temannya Batman. Masa lalu Harold telah lama menjadi misteri. Dia bisu, tubuhnya juga cacat, menjalani hidup sebagai korban. Tapi dia memiliki bakat yang luar biasa. Seolah-olah dia dapat berbicara dengan mesin, khususnya kepada elektronik. Hidupnya butuh tujuan. Kata-kata yang diucapkan Hush membuat Batman penasaran, musuhnya yang mana yang mengutip kalimat Aristoteles. Hush mulai menembaki Batman, tetapi Batman menghindari peluru dengan menggunakan grapple-nya untuk melompat ke atas. Ini bukan pertama kalinya Batman berhadapan dengan seorang pria yang mukanya ditutupi perban. Sebelumnya, sosok misterius dengan perban di wajahnya terungkap sebagai Clayface yang berpura-pura menjadi Jason Todd alias Robin yang kedua yang sudah lama meninggal bertahun-tahun yang lalu. Pada masa lalunya, Harold Alnott ditemukan oleh The Penguin yang sedang berkeliaran di jalanan. Penguin kemudian memanfaatkannya, menggunakan kemampuan unik Harold untuk membantu kegiatan kriminal. Sementara di saat ini, penuh dengan gangguan, tipu muslihat dan kesalahan arah. Penjahat lama bertindak dengan cara yang baru. Teman berubah menjadi musuh. Dia sangat berharga bagi Batman sebagai mekanik di cave. Batman memberinya akses tanpa batas ke komputer. Namun dalam kesunyiannya ada kerinduan untuk memperbaiki tubuh dan suaranya. Batman pun berharap telah mematahkan pola kepercayaan Harold pada mereka yang tidak pantas mendapatkannya. Yang mana musuh sejati Batman telah memanfaatkannya dan Harold mengkhianati Batman yang akhirnya sekarang mengorbankan nyawanya. Di tengah semua itu, Catwoman dan Batman telah memulai sebuah hubungan. Batman berkesempatan untuk melemparkan beberapa batarang ke arah Hush, tetapi Hush mampu menembakkan semua batarang itu dan Batman menduga mungkin sosok misterius dengan perban itu dilatih oleh Deadshot. Saat Batman menggunakan grapple gun-nya lagi untuk berayun ke samping, Hush mampu melepaskan tali yang menyebabkan Batman terjatuh. Batman pun mengangkat dirinya dan meluncur ke posisi Hush dan menendangnya langsung ke wajahnya sambil berkata, permainan ini harus berakhir di malam ini. Batman pun kemudian meninju wajah Hush dan tidak sengaja melihat kalung liontin milik temannya Tommy Elliot yang dulu sewaktu kecil diberikan ibu Tommy kepadanya. Kalung itu melingkar di leher orang itu dan Batman mengambilnya sambil bertanya, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Hush pun memukul wajah Batman dengan gagang senjatanya dan menceritakan kepadanya kisah di mana Tommy dan Bruce masih anak-anak dan Bruce menganggapnya sebagai lelucon. Hush menjadi marah dan memukul Batman sambil berteriak agar kalung itu dikembalikannya. Hush pun kemudian mencekik Batman di lantai, mengatakan nama asli Batman,
Bruce. Batman pun heran, musuhnya tahu identitas sebenarnya Batman. Tidak mungkin orang itu Tommy Elliot karena Tommy Elliot sudah mati. Batman yang lelah dengan semua tipuan itu meraih topeng Hush, tetapi Hush memukul tangannya sambil berkata, "Kamu belum boleh melihatnya." Batman pun menendang Hush darinya dan berteriak, "Mengapa kau menyembunyikan wajahmu?" Hush pun kemudian menceritakan kisah tentang bagaimana orang tua Tommy Elliot meninggal di jembatan yang mirip dengan jembatan tempat mereka berdiri di saat ini. Dengan hujan yang lebat di saat itu, rem mobil mereka tidak berfungsi dan mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Thomas Wayne yang merupakan ayah Batman telah menyelamatkan ibu Tommy, namun bukan ayahnya yang diharapkan untuk selamat. Di saat itu jugalah Batman langsung menyerang Tommy Elliot alias Hush sambil menyatakan bahwa Thomas Wayne telah melakukan segala upayanya yang dia bisa lakukan untuk menyelamatkannya. Hush menyuruhnya untuk menusukkan jarum, kalimat yang biasa diucapkan Tommy dan Bruce saat mereka masih anak-anak. Pernyataan itulah yang membuat Batman menjadi terngiang di masa lalunya dengan masa kecilnya. Orang itu ternyata memang benar adalah Thomas Elliot, sahabat kecilnya yang sudah lama tidak bertemu. Saat Batman memukul Hush sekali lagi, dia bertanya kepada Hush apakah motifnya selama ini adalah untuk membalaskan dendamnya karena ayahnya gagal menyelamatkan ayah Tommy. Hush pun mengungkapkan bahwa itu bukanlah motifnya, justru sebaliknya, dia ingin membalas dendam karena dia iri dengan semua kekayaan yang dimiliki Bruce dan menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa pada malam orang tuanya meninggal, Tommy lah yang memutuskan kabel rem mereka yang menyebabkan mereka terlibat dalam kecelakaan mobil. Hush pun ingin membalas dendam bukan karena ayah Batman gagal menyelamatkan ayahnya, tetapi karena ayahnya Bruce telah mencegah kematian ibunya. Oleh karena itulah Tommy terpaksa harus menunggu ibunya meninggal bertahun-tahun kemudian. Meskipun akhirnya meninggal bertahun kemudian karena penyakit kanker, namun sayangnya kematian ibunya itu dia tidak mendapatkan kekayaan dari orang tuanya. Batman yang fokus untuk mendengarkan cerita Tommy tersebut tidak dapat menghindari adanya ledakan yang ada di belakangnya. Ledakan itu disebabkan oleh bom yang ditanamkan Hush sebelumnya di Batmobile yang menyebabkan Batman menjauh dari tubuh Harold yang tidak bernyawa. Batman pun menjadi terkapar di tanah yang kemudian Hush ingin membunuh Batman. Namun di saat itu dia akan melakukannya, tiba-tiba Harvey Dent yang sudah sembuh dari luka bakar di wajahnya datang bersama Komisaris Jim Gordon yang menyuruh Hush untuk segera menyerah. Hush pun menjadi terkejut karena dia melihat Harvey telah mengkhianatinya. Hush pun berteriak tentang kesepakatan yang mereka buat, tetapi Harvey Dent menanggapinya dengan menembak Hush sebanyak 2 kali di dadanya. Tembakannya itu menyebabkan Hush terjatuh ke sungai. Jim Gordon meminta Harvey Dent untuk menyerahkan senjatanya. Harvey langsung menyerahkannya dan mengatakan, lagi pula senjata itulah yang pelurunya digunakan si pembunuh Tommy yang sebelumnya, seperti yang pernah disampaikan Harvey sebelumnya kepada Jim Gordon di saat mereka akan membantu Batman, yaitu ada di serial Batman volume pertama edisi ke-616. Nah, di saat itulah Batman menyelam ke dalam sungai untuk mengejar Hush, namun sayangnya dia tidak menemukan jejaknya ataupun petunjuk sedikit pun. Batman memanjat kembali ke atas jembatan dan menghampiri Jim Gordon bersama Harvey Dent yang mengungkapkan dia bukan lagi sosok yang dikenal sebagai Two-Face. Harvey juga mengungkapkan sosok Hush yang ada di balik perban itu adalah Tommy Elliot dan orang yang ditembak oleh Joker sebenarnya itu adalah Clayface. Harvey juga mengungkapkan bahwa operasinya dilakukan oleh Tommy Elliot sebagai imbalan untuk menembak Clayface yang menyamar sebagai dirinya. Batman pun berharap agar tubuh Harold juga adalah Clayface, namun sayangnya itu memang tubuh Harold yang sudah tidak bernyawa. Meskipun demikian, Harvey menjelaskan mayat Tommy yang dikubur itu adalah Clayface yang hanya ada sisa tanah liat di kuburan itu. Hujan pun mereda, mereka pun bubar. 2 minggu kemudian, Catwoman menemui Huntress yang sudah tidak terpengaruh lagi dengan racun ketakutan fear toxinnya Scarecrow. Catwoman mengatakan kepada Huntress bahwa Tommy Elliot sudah mati. Yang dibalas Huntress, baguslah, si bajingan itu sudah mati. Kembali ke Batcave di mana Superman dan Batman bertemu. Superman mengatakan kepada Batman dia juga tidak menemukan apapun yang dicurigainya di dalam sungai untuk mencari jejak Hush. Batman pun kemudian meminta Superman untuk menggunakan penglihatan mikroskopisnya padanya dan Superman menemukan sebuah chip yang ditanamkan di dalam kepala tengkoraknya. Batman pun menyadari Thomas Elliot ternyata menanamkan chip pelacak di kepalanya di saat melakukan operasi kepalanya yang ada di edisi 616.
Batman pun kemudian menyuruh Superman untuk membakarnya. Setelah itu Batman pergi ke Arkham Asylum untuk bertemu dengan si teka-teki The Riddler. Dia menemukan bahwa ternyata Riddler lah yang menarik tali selama ini, di mana Riddler telah sekarat karena kanker terminal dan telah menggunakan salah satu Lazarus Pit untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam kegilaan sementara yang disebabkan oleh lubang itu, Riddler pun menyadari bahwa Bruce Wayne adalah Batman. Sembuh dari penyakitnya, dia memutuskan bahwa dia ingin menjadi penjahat besar di kota Gotham karena dia sudah bosan menjadi penjahat biasa dengan tipu muslihatnya. Jadi dia pun berhubungan dengan Thomas Elliot yang dia temui di saat meneliti penyakitnya, dan mereka berdua pun memutuskan untuk memainkan teka-teki pamungkas untuk melawan Batman menggunakan semua penjahat super Gotham sebagai pion mereka. Riddler juga memberitahu Batman bahwa dia menciptakan karakter Hush, identitas Elliot yang ada di balik perban. Namun Batman menggunakan kartu truf pada Riddler. Obsesinya dengan teka-teki akan mencegahnya mengungkap identitas Batman, dan Batman memperingatkannya jika dia mencoba hal seperti ini lagi, dia akan menyerahkannya kepada Ra's al Ghul. Batman pun juga menanyakan lokasi mayat Jason, tetapi Riddler tidak benar-benar mengetahuinya, yang membuat sang The Dark Knight menjadi marah dan meninju Riddler hingga membuatnya pingsan. Setelah berunding dengan The Riddler, Batman pun kemudian menguburkan mayat Harold di pekuburan bukit dekat Wayne Manor setelah memaafkan pengkhianatannya, di mana dia kemudian bertemu dengan Catwoman. Catwoman mencoba menghibur Batman, tetapi dia masih memiliki terlalu banyak keraguan tentang kepercayaannya pada orang lain. Dia mendekatinya, berharap untuk menciumnya dan mengumamkan kata Hush, yang membuat Batman kehilangan kendali dan kepercayaan padanya. Batman pun berpikir bahwa dia mungkin menjadi bagian dari itu semua, dan dia meraih lengannya dengan kekuatan yang berlebihan. Catwoman melangkah mundur dan menyadari bahwa hubungan mereka telah berakhir, dan sebelum meninggalkannya sendirian, si wanita kucing itu kemudian mengatakan kepadanya bahwa suatu hari Batman harus belajar untuk mempercayai orang-orang apa adanya. Batman pun memikirkan pesan terakhirnya itu, tetapi pada akhirnya dia tetap berada di dekat batu nisan Harold al North. Nah, itulah dia arc cerita Batman Hush, di mana juga cerita ini diangkat ke dalam film animasi DC IMU dengan judul yang sama, Batman Hush. Ya, bagaimana menurut teman-teman mengenai cerita Thomas Elliot sebagai Hush? Yang selanjutnya petualangan Hush akan diungkapkan pada arc cerita Batman Hush Returns. Nantikan ceritanya di channel ini, subscribe bagi yang belum agar cerita Hush ini dapat kita lanjutkan. Yeah.